2 Agustus 2026, PCLDI Kecamatan Tualang bekerja sama, berdiskusi, mendengarkan tausiah, menimba ilmu dari guru kami, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Khairul Akhyar sebagai Ketua 1 MUI di Kabupaten Siak. Tentunya besar harapan kami sebagai ormas di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia selalu mendapatkan arahan, motivasi, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya LDI menjadi ormas yang lebih baik, tidak eksklusif namun inklusif. Guru membaca, murid menulis dengan teliti, dengan baik, kemudian langsung bisa diamalkan. Itu hampir di setiap musola, hampir di setiap masjid-masjid, bahkan itu menjadi kurikulum pondok pesantren. Banyak makan termasuk penyakit batin loh, apalagi membanggang. Ini lebih 2000 kasus perceraian, ya, karena banyak istri yang mulai sama dengan kita makan bangkai saudari kita sendiri karena kita riba. Jadi Imam Ghazali katakan ada 99 jundur setan yang menyebabkan hari ini harmonisasi kehidupan kita baik secara Islami kan masih terkotak-kotak hari ini, mohon maaf, masih terkotak-kotak, ya. Masih ada yang menganggap bahwa kita ini sesat dan menyesatkan. Ini nggak bisa kita pungkiri di medsos, ya, di dunia dakwah masih ada gitu. Kebetulan saudara bapak ini Ketua 1 MUI Kabupaten Siak. Saya tetap hadir, mewakili, kadang hadir Bapak Ibu, membersamai kita bersama dengan Allah dan para malaikat. Mana tahu dari doa Bapak kita kan khanduri hari ini. Ada yang ikhlas, Pak Di saya ikhlas. Doanya ternyata yang dikabulkan hari ini lebih banyak daripada yang tidak. Amin, Allahumma amin. Jadi kalau ini ada, satu saja ada, kita nggak akan dapat jaminan. Apa kata Allah? Khaffa maqama rabbi wa nahana nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wa. Surga yang paling tinggi yang akan kita dapatkan Bapak Ibu. Kenikmatan itu. Allahu Akbar. Belum lagi ini ya, Masya Allah. Kita mau koreksi dulu. Sebelum kita bicarakan soal ukhuwah. Ya, ada khinziri yang menghalalkan segala cara. Muslim iya, tapi rentenir tetap jalan. Riba tetap jalan. Itu bukan bunga bang, tapi itu riba. Itu di simpang apa itu? Danau buatan ada tulisan gitu ya. Iya, bukan bunga bang, tapi itu riba ya. Ini khinziri, mahal segala cara. Kan dia rupa anjing. Kita suka membuka aib-aib saudara kita, keluarga kita, jemaah kita, antar jemaah, ya, antar lintas organisasi keislaman, kemasyarakatan. Sampai saya pernah bilang sama istri saya tuh nyaman kalau di LDI gitu. Ya. Amin, Allahumma. Gak ada amin kan berarti kan gak baik nih. Ya, nyaman, saya nyaman. Apa kata orang itu sebenarnya kata orang, tapi jangan kata Allah kan gitu. Kalau kata Allah sesat, baru saya nggak datang. Ya, sholatnya masih 5 waktu kan, Ustaz? Masih. Kitab sucinya Al-Quran kan? Iya. Kajian masih hadis kan? Kiblatnya masih satu kan? Tapi kalau kiblatnya macam-macam, ada ke timur, ke barat, saya nggak akan datang itu. Ya, ya. Tapi satu yang ini, nanti sampaikan tolong Pak. Di kubur itu ada pertanyaan, wa imamuka, siapa imamu? Ya. Tapi bukan nanti jawabannya Khairul Akhyar, bukan imam masjid, bukan Masjidil Haram, bukan Madinah, bukan imam masjid di sini, bukan imam rohani. Al-Maidah itu ya, Al-Quran. Nanti kita ngaji lebih jauh nih. Pentingnya di sini di LDI itu membangun frekuensi dengan Allah, harus ada pembimbing rohani kita. Ya, kalau nggak bisa kesasar kita, Bapak Ibu. Mau kemana kita nanti? Ya, nggak ada yang membimbing. Kalaupun ada janji Nabi, kalau wafat Nabi duluan, ya, wah maaf ya, Nabi belum wafat, umatnya sudah wafat duluan, maka beliau katakan beliau akan mengantarkannya sampai ke pintu surga dulu. Ya, tapi kalau nanti beliau wafat duluan, beliau tunggu di dalam surga. Amin, Allahumma amin. Saya nggak teruskan ngaji itu dulu. Nah, ini dia. Ada yang kalbiah, rupa anjing, dan dari 12 golongan yang akan dibangkitkan dari kubur, ini yang paling banyak, yang suka riba, yang suka bergunjing, yang suka framing, kriminalisasi dan sebagainya, atau bullying ya kalau bahasa sekarang ini, di sekolah-sekolah, di pondok pesantren dan sebagainya. Nah hari ini
Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, orang sedang getol-getolnya memframing LDI, memframing NU, memframing Muhammadiyah, memframing pondok pesantren supaya tidak ada orang yang masuk ke pondok pesantren. Sekarang turun Bapak Ibu, turunnya gratis sampai 64,08% di tahun 2026 ini. Yang masuk pondok turunnya lebih 50%. Ya, karena kriminalisasi tadi, framing tadi. Ya, padahal di sekolah-sekolah umum itu lebih banyak kasus, tapi mereka, para buzzer mereka lebih pandai menutup itu, dan kita tak mampu itu. Maka di tahun ini kita canangkan di Pondok Pesantren Fatah itu untuk menciptakan 100 santri yang ahli cyber. Ya, dan nanti langsung kita ini akan dibimbing oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia supaya pondok pesantren itu eksis hari ini. Saya pernah ikut bongkar kuburan di depan SMA Negeri 1 Siak. Ada 80 kuburan itu dibongkar karena dibuat taman untuk menyambut kedatangan SBY, presiden kita waktu itu, meresmikan jembatan Siak itu. Tapi dari 80 kuburan, 1 kuburan yang masih utuh jasadnya. Jangankan jasadnya, kain kafannya pun masih bagus. Secara kimiawi itu nggak mungkin apa itu. Ya, nangis ya, iri. Pengen nggak seperti itu Bu? Susuk kita cuma 3 ya. Ingat sampai mati nih. Jangan tinggal wudhu. Yang pertama, jangan tinggal wudhu. Kapan dan dimanapun jangan tinggal wudhu. Walaupun ibu dalam keadaan mamnu, jangan tinggal wudhu. Ya, saya minta itu. Yang kedua, memang minta Rasul ya, jangan tinggal sholat. Ya, sekali tinggalkan subuh, 60 tahun kita berada di kerap api neraka. Sekali tinggalkan sholat zuhur, sama dengan dosanya membunuh 1000 orang muslim yang tidak berdosa. Sekali tinggalkan sholat asyar, sama dengan kita meruntuhkan Ka'batullah. Sekali tinggalkan sholat maghrib, sama dengan bapak berzina dengan ibu kandungnya, ibu berzina dengan ayah kandungnya. Sekali tinggalkan sholat isya, Allah nggak ridho kita tinggal di atas permukaan dunia ini. Maka jangan main-main dengan sholat. Ya, yang keempat, jangan tinggalkan Quran. Ya, dengan momen tausiah ini, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah wakoniyah kita, ukhuwah basyariah kita semakin terjaga dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita berharap apa yang terjadi hari ini, kita tetap meminta hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu kami memberikan masukan dan saran dalam diskusi pada pagi hari menjelang siang ini agar keluarga besar LDI dan juga pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia untuk hari ini menjadi digital leader, menguasai dunia AI yang mau tidak mau kita harus bersama-sama mendakwakan kembali melalui era digital ini untuk membentengi generasi muda kita dan semua keluarga besar LDI dan jemaah secara umum dari pengaruh-pengaruh hoak, medsos yang tidak baik dan sebagainya. Mudah-mudahan harapan kita semuanya hari ini dengan diskusi kita, tausiah kita bersama di PC LDI Kecamatan Tualang akan menjadi salah satu ikon membuktikan bahwa LDI itu secara implisit dan eksplisit adalah tidak benar sebagai yang diframingkan di media sosial bahwa menurut ajaran sesat. 10 kriteria yang disampaikan fatwa MUI sudah kami sampaikan, dan satu pun di antara 10 kriteria itu tidak ada di dalam wadah LDI. Kemudian apa yang dipaparkan oleh beliau dalam diskusi dan tausiah pada pagi hari ini tentunya membakar semangat bagi kami yang ada di grassroots agar bisa menciptakan generasi-generasi muda yang juga melek media sosial. Seperti apa yang beliau bilang, bahwa sekarang adalah zaman framing yang begitu dahsyatnya bisa merubah sesuatu yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Ini adalah tantangan bagi kita semua, dan kami insya Allah akan bekerja sama secara kontinu lanjut dengan beliau untuk mengabulkan apa yang jadi harapan beliau. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.